Yusuf menguji saudara-saudaranya. Kejadian 44 ayat 1 dan 2. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam perjalanan pulang, saudara-saudara Yusuf pasti terkejut ketika melihat kepala rumah Yusuf dan pengawalnya mengejar mereka. Mereka tidak menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga mereka menjadi sangat terkejut ketika kepala rumah Yusuf menuduh mereka telah melakukan kejahatan. Salah satu saudara mereka dituduh telah mencuri piala perak milik penguasa Mesir. Mereka benar-benar terkejut ketika piala perak itu didapati di karung gandum Benyamin. Mereka sadar bahwa Benyamin akan mendapat hukuman mati dan mereka akan menjadi budak, sesuai dengan janji mereka kepada kepala rumah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak sadar kalau Yusuf sedang menguji mereka. Bagaimanapun, sudah jelas bahwa dengan sikap ini, Yusuf bermaksud menguji kasih sayang saudara-saudaranya terhadap Benyamin dan ayah mereka. Jika mereka langsung pergi dengan senang hati dan meninggalkan Benyamin dalam sekapan, Yusuf pasti akan segera melepaskan dan menyuruh dia pergi, lalu mengirimkan berita kepada Yakub serta meninggalkan saudara-saudaranya yang lain untuk mendapat hukuman yang setimpal atas kekerasan hati mereka. Ternyata mereka sudah berubah. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tindakan mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Mereka mengoyakkan jubah mereka sebagai tanda kesedihan dan kesusahan yang mendalam, dan bersama-sama kembali ke kota untuk menghadap Yusuf. Mereka sebenarnya dapat jalan terus tanpa Benyamin, tetapi mereka berketetapan untuk kembali dan menghadapi akibat apapun bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berubah dan sungguh-sungguh sangat mengasihi Benyamin dan ayah mereka. Berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf sebelumnya, ternyata mereka terbukti mengasihi Benyamin lebih dari yang dikhawatirkan Yusuf. Perhatikanlah, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari kisah ujian Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pertama, rancangan Allah pasti tergenapi. Saudara-saudara Yusuf menyerahkan diri kepada Yusuf untuk ditawan. Maka kami ini, budak tuankulah kami. Sekarang mimpi-mimpi Yusuf digenapi sepenuhnya. Sikap merendah penuh hormat yang begitu sering mereka perlihatkan mungkin bisa saja dipandang sebagai tidak lebih dari pujian, seperti yang biasa dilakukan oleh siapa saja. Namun, penjelasan mereka sendiri yang congkak terhadap mimpi-mimpi Yusuf adalah, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Kejadian 37 ayat 8. Dan dalam kejadian ini, hal itu telah digenapi sepenuhnya. Mereka mengakui diri sebagai budaknya. Kedua, disinilah tampak penyerahan diri saudara-saudara Yusuf yang penuh kerendahan hati. Mereka mengakui keadilan Allah. Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Ayat 16. Mungkin pengakuan ini dikaitkan dengan celaka yang dulu pernah mereka datangkan kepada Yusuf, dan mereka menyangka bahwa untuk itulah Allah sekarang membuat perhitungan dengan mereka. Ketiga, perhatikanlah, bahkan di tengah penderitaan yang kita lihat sebagai perlakuan buruk orang terhadap kita, haruslah kita tetap mengakui bahwa Allah itu adil dan sedang memperlihatkan kesalahan kita sendiri. Keempat, kita tidak dapat menilai orang berdasarkan perilaku mereka di masa lalu atau menentukan apa yang akan mereka lakukan berdasarkan apa
yang pernah mereka lakukan. Bertambahnya usia dan pengalaman membuat orang lebih bijaksana dan baik. Saudara yang dulu pernah menjual Yusuf itu sekarang tidak mau meninggalkan Benyamin. Dengan berjalannya waktu, orang-orang yang paling jahat pun masih bisa menjadi baik jika mereka tidak mengeraskan hati. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan bukan saja ditujukan kepada orang-orang yang belum selamat, tetapi juga bekerja dalam diri orang percaya untuk mengajar, memberitahukan kesalahan, dan menuntun mereka kepada kebenaran. Roh Kudus akan meyakinkan orang percaya tentang dosa, kebenaran Kristus, serta penghukuman kejahatan, supaya 1. Mereka menjadi seperti Kristus dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. 2. Memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. 3. Memuliakan Kristus. Demikianlah Roh Kudus bekerja di dalam orang percaya untuk menghasilkan kehidupan Kristus yang kudus di dalam kehidupan mereka. Kita harus berkemauan untuk melepaskan diri kita dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Dengan begitu, kita mengalami pengudusan dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan Yesus memberkati.